Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Untuk video kali ini Madya akan menganalisa ya satu hasil diskusi Madya dengan umat pengikut Paulus ya, yang mana umat pengikut Paulus ini ada salah satunya juga di ini orang yang murtadin ya, Ibu Siti Fadila ya. Ini kita akan analisa apakah Ibu Siti Fadila ini tergolong orang yang mengetahui ajaran Islam atau tidak gitu loh. Karena dalam hal ini dia dalam posisi ini rentan sekali berbicara tentang hukum Islam. Ternyata begitu Madya diskusi sama ini orang, pemahaman dia tentang orang musyrik itu sangat jauh berbeda dengan pemahaman orang Islam ya. Jadi oleh karena itu apa yang dia sampaikan terhadap orang musyrik itu berbeda sekali gitu loh, jauh sekali. Jadi kalau dikatakan dia jadi murtad itu wajar sekali dia jadi murtad, karena dia ternyata tidak mengetahui ajaran Islam itu yang sebenarnya. Ini Madya buktikan sudah pada saat Madya diskusi terhadap orang ini ya. Banyak sekali Madya diskusi dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ini orang memang nggak tahu apakah dia pernah jadi TKI atau TKW, pernah berada di Arab. Saya juga tidak terlalu mendalami orang, tapi intinya dia pernah berdiskusi dalam bahasa Arab dengan Madya. Tapi nggak apa-apa, kita dalam hal ini kita akan tanya jawab saja langsung sesuai dengan ajaran Islam ya. Kita langsung saja ya. Ini Madya langsung berdiskusi nih sama Ibu Siti Fadila. Oke, go. Oke, luar biasa ya. Ibu Suryani ada yang mau disampaikan sebelum? Oke, saya jawab Madya tadi ya, boleh? Saya ulang, Ibu Fadila, saya ulang dulu ya Bu ya. Ibu tadi kan merujuk pada ya. Halo Ibu Fadila, ini saya ulang pertanyaan Madya. Saya bukan orang musyrik. Ya, saya bukan orang musyrik. Halo Ibu Fadila. Bentar dulu, Madya sebentar dulu. Kamu kan tanya saya tadi. Iya, ini Madya ulang pertanyaannya. Saya. Ini kan Ibu Fadila sudah membantah, katanya saya bukan orang musyrik ya. Padahal dia sudah keluar dalam Islam ya, dalam hal ini dia jadi murtad ya. Ini dia mengatakan saya bukan orang musyrik. Nah makanya Madya sebenarnya mau mengulang aja pertanyaan dia ini yang sebenarnya dia sempat terkeluar tadi, makanya saya mau ulang. Tapi di sini dia mencoba untuk mau langsung jelasin, langsung membantah gitu ya. Tapi enggak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Kayak gini nih Madya ini. Ibu Fadila, Ibu Fadila, saya ulang pertanyaannya biar jelas. Iya betul. Saya mau ulang dulu pertanyaannya biar enggak salah jalurnya. Ibu Fadila kan merujuk hadis tentang orang dalam hadis itu kan maha mengetahui musyrik. Ibu kan sudah tahu orang musyrik. Pembeda Islam itu kan orang musyrik dengan orang yang di luar Islam itu musyrik dan tidak, itu saja. Jadi saya mau tahu, Ibu kan sudah tahu nih orang musyrik nih agama itu. Ibu aku mau jawab, saya mau jawab, makanya jangan banyak ngomong Madya. Nah, gini dasarnya mana ikat dulu lah, saya mau jawab gitu loh. Bu Fadila mau jawab, bisa diam gak sih? Diam. Oke, Madya, pertanyaanmu sudah diketahui. Sekarang saya sudah mau jawab. Oke, ya, silakan. Menurut ente, menurut kalian bilang saya ini musyrik. Saya bilang saya bukan musyrik. Nah, pemahaman saya tentang Tuhan itu berbeda dengan Anda. Itu yang jadi masalah. Kalau Anda bilang saya musyrik, Anda memikirkan Tuhan kami itu dengan hitung-hitungan jumlah. Ini yang susah. Nah, oke. Berarti dalam hal ini ternyata Ibu Siti Fadila ini tidak memahami ajaran Islam, apa sih yang disebut orang musyrik. Maka dengan sepertinya ini dia mencoba untuk lari ya dalam posisi ini. Padahal saya tanyakan kepada Ibu Siti Fadila, apakah Ibu tahu di dalam ajaran Islam itu arti orang musyrik? Nah, tapi dia mau lari dalam posisi pemahaman saya katanya berbeda dengan pemahaman Anda. Berarti dia pada saat dia beragama Islam dia tidak mengetahui apa itu orang musyrik, sehingga dia jadi murtad ini gitu loh.
Ini sebenarnya poinnya. Dia coba lihat, dia mencoba untuk mengeles, kita dengerin ya. Susah dipersatukan pemikirannya. Ya. Cara mengenal Tuhannya itu. Saya cara mengenal Tuhannya seperti ini. Dan kalian menganggap Tuhan itu 3, hitung-hitungan jumlahnya. Saya merasa saya bukan musyrik. Itu terserah Anda dan kaum Anda berpendapat saya musyrik. Ketika Anda bilang bagaimana perasaan saya, oh saya senang, sukacita, damai sejahtera, titik, selesai. Dan bagaimana perasaan Fadilah ketika Oke, terima kasih Ibu Fadilah. Damai sejahtera, Jawabannya hidup tegas, saya lebih jelas. baik daripada yang Nggak apa-apa, Pak. Oke, ya. Oke, kita langsung saja ya, kita bahas ya. Maka dalam hal ini setelah kita dengar dari paparan Ibu Siti Fadilah ini ngambang ya, itu artinya dia ini sebenarnya tidak mengetahui apa itu orang musyrik, sehingga dia mencoba untuk lari itu. Katanya pemahaman dia berbeda dengan pemahaman orang Islam. Nah itu kalau sudah begitu caranya berarti dia berbeda sendiri pemahamannya dengan orang Islam tentang musyrik. Jadi wajar, sekali lagi wajar orang seperti ini menjadi murtad, itu sangat wajar ya. Karena dia mengatakan bahwa oh Tuhan itu nggak seperti hitung-hitungan, musyrik itu nggak seperti hitung-hitungan. Itu artinya dia tidak memahami arti musyrik. Apa sih arti musyrik itu? Orang yang menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan, musyrik ini berbagai macam. Ada yang menyekutukan Tuhan dalam identitas Tuhan ya. Identitas Tuhan ini macam-macam kembali. Ada yang meyakini dalam posisi Tuhan itu lebih dari satu, itu boleh. Ada juga yang meyakini Tuhan itu lebih dari 2, 3, 4, itu juga boleh dikatakan orang itu musyrik. Kemudian orang juga bisa dikatakan musyrik bila mengakui ya ada kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa taala ya. Itu juga disebut musyrik ya. Contohnya ya, dalam kepercayaan Ibu Siti Fadilah yang saat ini, dia mengakui ya Tuhan itu dalam bentuk ada yang lain. Bisa dalam berbentuk kepribadian. Contoh, dia mengakui selain Tuhan Bapa ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ruhul Kudus. Ini kan Tuhan ada kekuatan lain nih. Nah ini juga di dalam Islam termasuk disebut apa yang dikatakan syirik ya, menyekutukan Tuhan ya. Nah tapi terlepas daripada itu, karena Ibu Siti Fadilah ini ingin jelas mengenai musyrik ini, saya akan detailkan satu masalah topik saja dalam hal ini. Walaupun sebenarnya kata musyrik ini banyak bukan hanya dalam esensi Tuhan, dalam perbuatan pun, dalam penyembahan pun itu bisa syirik karena mengakui ada kekuatan lain selain Allah. Itu musyrik dan syirik ya, tergolong orang seperti itu. Oke, saya detailkan dulu dalam posisi ini yang jelas ya, yang sangat membenturkan kepercayaan Ibu Siti Fadilah itu. Berarti kalau dalam hal ini dia sudah menentang Al-Quran. Jadi kalau dia dalam posisi mengetahui ajaran Islam sebelumnya itu no, terbantahkan ya, kebohongan saja kalau dia mengetahui ajaran Islam. Mari dia bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani Israil وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Tuhan, musyrik dengan Allah,
maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun orang yang zalim, penolong pun bagi orang yang zalim itu, ya. Oke. Nah, di sini Madia garis bawahin dulu. Di sini tidak menyebut Tuhan itu 3, 2, 1, tetapi di ayat Al-Maidah ayat 72 ini sudah cukup jelas, ya, menyebut nama Isa putra Maryam, atau yang Anda katakan Isa putra Maryam itu Yesus itu sebagai putra Maryam ini sebagai sembahan Tuhan, gitu loh, ya. Jadi kalau mengatakan Isa putra Maryam ini atau Yesus itu Tuhan, maka orang itu tergolong menyekutukan Tuhan. Terlepas orang itu mempercayai Tuhan 1, 2, 3, tapi kalau sudah mempercayai seperti ini, dia termasuk menurut ayat Al-Maidah ayat 72 ini, orang itu musyrik. Ya, bukan hanya 3, bukan hanya yang lain, tetapi ini sudah tergolong orang yang musyrik. Nah, jadi di mana? Di mana posisi Ibu Siti Fadila dalam hal ini? Tidak ada lagi jalan, Ibu, gitu loh. Anda mencoba untuk mengelak dari ayat ini, bakal terbantahkan, ya. Bakal terbantahkan dengan sendirinya. Karena apa? Karena dalam hal ini sudah jelas posisinya. Ibu tergolong orang yang musyrik. Jadi bagaimana Anda membantah saya bukan orang musyrik? Sedangkan ayat ini sudah menjelaskan, ini dengerin. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Nah, mempersekutukan sesuatu dengan Allah ini bisa dengan mengatakan Tuhan itu berkepribadian. Salah satunya Anda meyakini ada Ruhul Kudus, itu menyekutukan Tuhan. Meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu sudah dalam Islam ini bertentangan dengan ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 72 ini, gitu loh. Ya, dalam hal ini, oke, dalam posisi ini sudah cukup jelas. Apapun alasan Ibu Siti Fadila menolak Anda tergolong orang yang musyrik, tetapi di ayat ini, di ayat Al-Quran sudah jelas. Orang yang menyekutukan Tuhan dengan mengatakan Isa putra Maryam itu atau Yesus itu Tuhan, itu sudah tergolong orang yang musyrik, ya. Ditambah lagi mempercayai Tuhan itu berkepribadian, ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ruhul Kudus. Nah, ini dengan 3 kekuatan ini, ya, mempunyai esensi yang berbeda-beda ini, juga tergolong orang yang musyrik. Jadi orang musyrik ini bukan hanya satu kekeran saja yang seperti yang disampaikan Ibu Fadila mempercayai Tuhan 3, enggak. Tidak seperti itu. Jadi Al-Quran ini lengkap, Ibu Siti Fadila, ya, lengkap. Dia ada yang dikeker, orang yang murtad, orang yang menyembah Tuhan lebih daripada 1, orang yang menyembah Tuhan lebih daripada 2, 3, 4, itu ada kekeran semua, kekeran. Tapi untuk Ibu Siti Fadila, di mana letak Anda termasuk orang yang menyekutukan Tuhan? Letaknya di dalam surah Al-Maidah ayat, ya, Al-Maidah ayat ini, ya. Ayat berapa ini? Ayat 72. Nah, jadi dalam Al-Maidah ayat 72 Anda sudah tergolong orang yang musyrik. Jadi Anda nggak bisa membantah ini, nggak ada jalannya membantah ini, Bu Siti Fadila. Kalau Anda mengatakan, oh, mohon maaf, pengertian saya berbeda dengan Anda, itu artinya Ibu pada saat beragama Islam dulu tidak kenal, tidak mempelajari ilmu tauhid, tidak tahu arti orang syirik, musyrik. Jadi wajar sekali kalau Ibu menjadi murtad, ya. Esensinya apa dalam hal ini? Jadi kalau Ibu seolah-olah berbicara ajaran Islam, itu terbantahkan, patah, gitu loh. Sebenarnya Ibu tidak mengerti ajaran Islam, tetapi dalam diskusi dalam posisi selama ini, Ibu sering sekali berbicara tentang ajaran Islam, padahal Ibu sendiri tidak mengetahui arti musyrik saja sudah tidak mengetahui, ya, Bu, ya. Jadi semua patah ini, terbantahkan semua dalam hal ini, ya, Ibu, ya. Oke. Sebagai ayat yang mendukung bahwa Ibu tergolong orang yang musyrik, saya tampilkan ayat yang lain. Oke, go. Oke, Madia bacakan, ya, dalam surah An-Nisa ini ayat 48, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Nah, jadi kalau dalam hal ini ya, menurut tafsir Departemen Agama, ibu masih bisa ada kesempatan untuk bertobat selagi belum nyawa masih belum berpisah dari badan, masih ada kesempatan untuk bertobat dalam hal ini. Artinya pemahaman orang yang menyekutukan Tuhan itu bukan hanya mengakui Tuhan itu tiga, bukan hanya itu. Jadi orang yang menyekutukan Tuhan itu banyak aspek ya. Ada yang menyekutukan dalam identitasnya, ada yang mempercayai Tuhan lebih dari satu, itu boleh dikatakan musyrik. Ada yang meyakini aliran yang mempercayai Tuhan lebih daripada dua, itu juga musyrik. Ada juga dalam posisi ada yang meyakini Tuhan itu berkepribadian, itu juga jelas musyrik, karena tidak boleh mengakui adanya kekuatan lain selain Allah. Nah, bila ibu mempercayai Tuhan itu berkepribadian, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus, itu kan dalam posisi tiga kepribadian. Itulah yang di dalam Islam itu salah satunya musyrik ya, orang musyrik. Nah, ini yang nggak bisa dibantah lagi Ibu Siti Fadilah ya. Tapi ini kembali kepada pemahaman ibu, karena ibu tadi sudah mengatakan bahwa itu pemahaman saya seperti ini. Kalau pemahaman Madiyah dengan kepercayaan Madiyah umat Islam berbeda, pemahamannya itu urusan Madiyah dengan kepercayaan Madiyah. Nah, itu artinya udah terlepas ini posisinya. Artinya begini, ibu pada saat beragama Islam itu tidak mengetahui ajaran tauhid, ajaran apa yang disebut dengan orang musyrik, itu tidak mengetahui. Itu dulu pemahamannya. Jadi kalau ibu dalam hal ini selama ini berbicara tentang ajaran Islam, membahas konteks-konteks ajaran Islam, itu patah Bu, karena ibu pengertian orang musyrik saja sudah tidak mengetahui ajaran Islam itu, gitu loh. Bagaimana ibu, dan wajar sekali kalau ibu dikatakan orang yang murtad ya, karena ajaran Islam ini ibu tidak mengetahui apa yang disebut orang musyrik. Coba kalau ibu tahu arti musyrik sesuai Islam, tidak mungkin ibu menjadi murtad ya. Kan sudah sangat jelas arti musyrik seperti apa ya, sudah cukup jelas ya dalam hal ini. Jadi sudah jelas ya, artinya pemahaman Ibu Siti Fadilah Hafid ini ternyata dia tidak mengetahui arti musyrik. Dia menyangka arti musyrik itu hanya dalam posisi berbilang-bilang saja. Artinya Tuhan itu ada tiga. Seperti itu saja. Itu dangkal sekali pemikiran musyrik seperti itu. Padahal arti musyrik yang sebenarnya dalam hal ini menyekutukan Tuhan, menganggap Tuhan itu ada kekuatan lain selain Tuhan, itu juga salah satu musyrik. Ada yang mengakui Tuhan yang Maha Esa, tetapi masih mempercayai Tuhan, masih mempercayai kekuatan lain selain Tuhan yang Maha Esa, Allah itu. Nah, itu musyrik. Ada juga orang yang tidak mempercayai Tuhan yang Maha Esa, tetapi mempercayai Tuhan yang lain, itu juga musyrik. Salah satunya ya seperti ibu ini. Ibu tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, tapi mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Isa sebagai Tuhan, itu juga tergolong orang yang musyrik, Ibu, ya. Jadi apapun alasan ibu dalam hal ini menunjukkan ibu pada saat beragama Islam ternyata tidak mengetahui arti musyrik. Jadi wajar dan pantas sekali kalau ibu menjadi orang murtad. Jadi kalau ibu dalam hal ini nanti berapologet, kemudian membahas ajaran Islam,
itu terpatah Bu ya, karena ibu sebenarnya tidak mengetahui ajaran Islam itu. Jadi ini di sini Ahmadiyah bantah ini agar lain kali kalau mau bahas agama ya bahas agama ibu saja, karena ternyata ibu membahas Islam ini tidak sesuai gitu loh. Arti musyrik saja ibu tidak tahu. Ya, arti musyrik saja tidak tahu. Pemahaman ibu sangat dangkal sekali mengartikan musyrik dengan bilangan-bilangan 1, 2, 3 tadi. Tidak. Musyrik dalam Islam itu sangat banyak aspeknya. Musyrik dalam esensi Tuhan, identitas Tuhan, penyembahan Tuhan, cara menyembah Tuhan pun itu bisa musyrik. Nah, jadi dalam hal ini, tapi saya tidak fokuskan ke sana ibu. Oke. Dalam hal ini sudah cukup jelas ya Ahmadiyah sampaikan. Kurang lebihnya Ahmadiyah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.